Terima kasih Rumah Sakit Ibu dan Anak Samari Basra telah mensponsori video ini. Perkenalkan, kami mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Angkatan 2022. Di video kali ini, kita akan membahas disiplin pertama, yaitu Personal Mastery, yang membahas tentang pentingnya kemampuan penguasaan diri. Personal Mastery ini merupakan disiplin yang pertama harus dipelajari dan diterapkan, sebelum kemudian kita belajar menerapkan disiplin-disiplin selanjutnya. Disiplin ini memberikan gambaran proses penguasaan diri dan kepribadian kita sebagai personal untuk kemudian dapat diterapkan di organisasi dalam cara kita berinteraksi dengan sesama anggota terlepas dari apapun posisi dan peran kita. Mengambil keputusan, menerima masukan yang berujung pada bagaimana kita membangun kemampuan untuk dapat bertumbuh dan berkembang dalam suatu organisasi pembelajaran atau learning organization. Selamat menonton video ini sampai selesai ya! Personal Mastery adalah salah satu dari 5 disiplin dalam learning organization yang diperlukan untuk terus mengklarifikasi dan memperdalam visi pribadi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, serta melihat realitas secara objektif. Untuk lebih mendalami tentang apa itu Personal Mastery, mari kita saksikan bersama refleksi Personal Mastery dalam pengerjaan tugas salah satu mata kuliah. Nama saya Widya Presilia Sakul. Saya dari peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Tujuan berkuliah? Oh, yang utama adalah untuk peningkatan jenjang karir di tempat saya bekerja. Dan yang kedua, yang paling saya suka juga, yaitu untuk istirahat dari segala rutinitas aktivitas sehari-hari, yaitu bersemedi. Seperti saat ini, menambah ilmu di tempat kuliah ini. Terima kasih. Hai, saya Wulan. Saya dari peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Tujuan saya kuliah selain untuk nambah ilmu, juga agar bisa banyak waktu dampingin anak-anak. Terima kasih. Halo, nama aku Dirga, peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Tujuan aku kuliah biar punya banyak waktu untuk anak. Tapi, ya gitu deh. Hai, saya Rizky dari Peminatan Mutu Layanan Kesehatan. Kau ditanya kenapa kuliah lagi? Biar nggak kudet. Halo, nama saya Joy dari Peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Tujuan saya melanjutkan kuliah adalah untuk memperluas wawasan, makin percaya diri hadapi kehidupan ke depan. Halo, nama saya Doli dari Peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Tujuan saya kuliah adalah meningkatkan pengetahuan saya tentang manajerial pelayanan kesehatan untuk dipraktikkan di tempat kerja saya nanti. Menyatukan 6 kepala dengan isi yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Apalagi, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda juga. Awal perkenalan sih seru, tapi apakah keseruan ini tetap terus ada dalam kelompok ini? Kali pertama dapat tugas Capstrat tuh bingung. Kami berusaha bagi tugas membaca 3 bab, buat resume dan PPT masing-masing sesuai dengan bab yang dibaca. Ini PPT kami yang pertama. Tidak ada video, tidak ada ulasan, tidak ada rangkuman, hanya PPT penuh dengan teori. Namun, saat melihat presentan lain, pikiran lebih terbuka dan berhasil membuat kami berkata, tugas berikutnya harus lebih baik. Setelah membaca feedback dari Bu Masito, aku merasa sedih karena kelompok kami belum menjadi kelompok terbaik. Tetapi aku menjadi terpacu untuk lebih baik lagi. Untuk itu, aku harus memiliki visi yang jelas untuk kelompok kami, yaitu mendapatkan nilai terbaik untuk tugas minggu depan. Dengan mempunyai visi ini, kelompok kami akan menjadi lebih terarah, lebih fokus, dan lebih maksimal dalam mengerjakan tugas kelompok kami. Mata kuliah ini membuat saya sendiri mengalami kesulitan. Bagaimana menerjemahkan textbook, memahami dan mengartikannya dalam kebiasaan sehari-hari. Di lain sisi, masih banyak tugas mata kuliah lainnya yang harus disesuaikan.
Terlebih lagi ketika mata kuliah ini menuntut agar kita berpikir out of box, kreatif menciptakan sesuatu yang tidak biasa. Aku pun tiba di mana aku merasa sulit untuk melakukan semuanya. Gagasan itu secara tanpa sadar akan tertanam dalam pikiran bawah sadar yang akan mewujudkan kondisi ini menjadi betul-betul sulit. Keadaan ini akan membuat aku dan teman-teman tidak akan mencapai visi kami. Namun kemudian, aku mencoba berpikir dengan tenang, berusaha untuk memahami teori, memahami kebenaran, dan mencoba mengaitkan teori dengan pengalaman-pengalaman yang telah tercipta sebelumnya pada alam bawah sadar, dan didukung dengan lingkungan kelompok yang positif, membuat saya merasa damai, merasa diterima, dan dengan mudah mendiskusikan pikiran-pikiran saya bersama kelompok dan menciptakan sesuatu hal kreatif yang luar biasa. Saatnya penugasan berikutnya. Kami cukup bersemangat karena sudah punya goal untuk membuat paparan lebih baik lagi. Pakai video, pakai animasi, pokoknya harus lebih baik. Tapi pada kenyataannya, memahami materi cukup sulit, butuh beberapa kali membaca. Kemudian kapasitas membuat paparan kami juga standar-standar saja, sampai Slidego dan Canva. Boro-boro CapCut, Powtoon saja namanya baru dengar. Kemudian waktu membuat tugas juga sangat kurang, mulai dari tugas mata kuliah lain sampai urusan penting ala emak-emak lainnya harus tetap dilakukan. Nah, kesenjangan atau gap antara visi dan realitas yang disebut creative tension ini kami sadari sepenuhnya. Jika tidak ada kesenjangan itu, maka tidak ada tindakan yang diperlukan untuk bergerak ke arah visi. Tapi bagaimana kami akan bertindak? Apakah kami akan menjadi tegangan emosional? Ataukah akan menjadi tegangan kreatif? Terdapat dua cara untuk memecahkan tegangan yang timbul dari kesenjangan atau gap antara visi dan realitas ini. Yang pertama, kami sempat terpikir untuk menggunakan solusi mendasar, yaitu dengan menurunkan goal mendekati realitas. Seperti mengerjakan tugas menggunakan PowerPoint biasa. Upaya menarik visi ke arah realitas ini disebut dengan emotional tension. Namun pada akhirnya kami menggunakan cara yang kedua, yaitu menarik realitas saat ini ke arah visi atau mendekati goal, sehingga tercipta creative tension. Hal yang kami lakukan adalah dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada, searching menggunakan aplikasi, phone or chat kepada teman untuk belajar, bahkan memanfaatkan waktu luang ketika anak-anak sudah tidur sekitar pukul 3 atau 4 dini hari. Hal ini memang tidak mudah, tapi dengan adanya usaha dan kesabaran kami, ditambah dengan adanya lingkungan yang mendukung serta motivasi dan saling menyemangati, pada akhirnya kami bisa mencapai visi yang diharapkan. Sebagai anggota kelompok, aku diberikan tugas yang menuntut aku lebih terampil dan kreatif. Membuat tugas yang lain dari biasanya butuh effort lebih. Namun ternyata tak semudah yang dipikirkan. Aku selain seorang mahasiswa, aku juga seorang ibu rumah tangga yang sendiri mengurusi rumah dan anak-anak tanpa ART. Dengan segudang tugas dan tuntutan perkuliahan, membuatku kadang kehilangan energi. Kadang bertanya-tanya kenapa harus sekolah lagi. Tapi aku pun kemudian tersadar, aku harus mengubah cara pandangku. Aku harus kembali melihat visi dan tanggung jawabku dengan sungguh-sungguh. Memotivasi diri, berkemauan keras untuk mencapai apa yang telah aku putuskan kemarin. Siang. Ya kak. Sibuk enggak? Lumayan sih kak. Kenapa kak? Ini aku mau tanya nih tugas kita yang kemarin. Yang Capstrat kak? Iya betul. Tahu nggak apa yang dimaksud itu pelajaran kemarin tuh? Enggak kak. Tuh aku mau nanya yang materi yang commitment to the truth itu loh. Kalau menurut aku
aku ini terkait perilaku jujur gitu. Jadi kita harus mempertahankan sikap jujur yang kita miliki. Itu inti bahasan tentang materi itu sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih kayaknya ini gak cuma sekadar tentang kejujuran deh Kak, tapi ada lagi nih bahasannya dibandingkan dari itu. Masa sih? Ada makna lain gitu? Rasanya gitu aja maknanya di penjelasannya. Iya sih Kak, tapi coba deh kita baca lagi. Nemu gak Kak? Iya juga nih. Oh iya, kayaknya kalau aku baca nih, kita itu harus mau mengakui jika kita tidak mampu, ya katakan tidak mampu. Terus harus mengakui kalau jika kita salah, katakan salah. Kayak gitu kayaknya ya. Nah iya Kak, tadinya juga kepikirannya kayak gitu. Jadi kita itu mengakui keadaan diri kita. Jadi kita nggak denial. Terus dari kita sudah tahu tentang keadaan diri kita bisa tahu pilihan apa yang lebih baik untuk kita. Yang begitu berarti kita kayak harus membahasnya atau mengurangi cara kita dengan cara kita nggak mensuruh diri sendiri. Jadi kita harus lihat apa adanya. Terus kita harus mengakui dan mengatakan apa adanya, ya sesuai kenyataan gitu ya. Iya, betul Kak. Oh, ternyata aku salah. Tadi saya sudah sangat terlalu percaya diri kalau cuma sebatas kejujuran. Ternyata lebih dari yang aku bayangkan. Oke Kak, berarti kita lanjut nih ya Kak ngerjainnya. Iya betul, kita ngerjainnya seperti contoh yang saat ini kita mau buat ya. Oke Kak, semoga sukses. Oke. Ya Kak. Beberapa perubahan secara bertahap akan terjadi dalam diri ketika melakukan disiplin personal mastery. Walaupun kadang hal itu luput dari perhatian karena terjadi secara halus. Struktur yang mencirikan penguasaan pribadi sebagai suatu disiplin seperti ketegangan kreatif, konflik struktural, dan lainnya. Perspektif sistem juga menjelaskan aspek-aspek yang lebih halus dari penguasaan pribadi, terutama mengintegrasikan akal dan intuisi, terus melihat lebih banyak keterhubungan kita dengan dunia, kasih sayang, dan komitmen untuk keseluruhan. Personal mastery juga dapat dikembangkan dalam organisasi. Misalnya dengan meningkatkan kemampuan anggota, membentuk lingkungan yang mendukung pengembangan dan pencapaian hasil, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, dan fasilitasi pengembangan kemampuan. Demikianlah perjalanan kelompok kami dalam tugas mata kuliah ini. Belum jadi master, tapi setidaknya kami akan terus belajar. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan personal mastery kita. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.